Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Semoga pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu menjalankan segala aktivitasnya. Amin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas tentang artikel ilmiah. Nah, mungkin teman-teman para mahasiswa, guru-guru ataupun juga Bapak Ibu dosen, artikel ilmiah ini merupakan sesuatu yang sudah terbiasa terdengar. Nah, sebagai mahasiswa tentu artikel ilmiah ini mungkin ada sebagian perguruan tinggi menjadikan salah satu persyarat untuk kelulusan ujian penelitiannya, baik itu ujian skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi sebelum dilakukan kegiatan ujian, maka nanti panitia akan melihat salah satu prasyarat ketika sudah publish maka atau sudah accepted, maka ujiannya nanti akan boleh dilangsungkan. Demikian juga mungkin sebagai guru juga dipersyaratkan oleh lembaganya untuk pengembangan karir membuat artikel ilmiah. Demikian juga Bapak Ibu dosen tentunya yang sudah diatur dalam perundang-undangan, yang sudah diatur dalam regulasi dalam peningkatan karir sebagai seorang dosen. Oke, baik. Seperti apa sih artikel karya ilmiah itu? Nah, kita akan membahasnya secara umum saja. Mungkin suatu ketika nanti kita akan membahas secara detail. Namun awal dari pertemuan ini kita coba membahasnya secara umum. Baik, izinkan saya share screen. Nah, ini dia. Baik, teman-teman, apa yang dikatakan artikel ilmiah? Jadi artikel ilmiah itu merupakan karya tulis. Ini karya tulis itu banyak ya. Bisa catatan, bisa puisi, pantun, dan lain sebagainya. Namun yang dikatakan artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang menyajikan beberapa kajian teori dan fakta empiris yang objektif, sistematis, melalui metodologi yang efektif berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengungkap temuan masalah penelitian yang dibahasnya. Nah, jadi artikel ini merupakan hasil proses berpikir dan proses tindakan sebagai penulis dan sebagai peneliti untuk melakukan beberapa kajian yang mungkin pada temuan kajian itu menimbulkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta. Oleh karena itu ada keinginan untuk melakukan suatu penelusuran. Nah, hasil dari penelitiannya itu maka dikemukakanlah atau dituangkanlah dalam suatu tulisan yang menyajikan fakta-fakta empiris yang objektif, kemudian memiliki sistematika dalam penulisan dan mengungkapkan dan menjelaskan seperti apa metodologinya yang dipakai, tentunya memiliki referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tujuannya untuk mempublish atau menyebarluaskan hasil dari temuan masalah penelitian yang dibahas. Oke, kita lanjut. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, jadi sebagai seorang mahasiswa di sebagian perguruan tinggi mungkin sudah diwajibkan ataupun juga ya dianjurkan atau diwajibkan ya untuk menulis artikel ilmiah, baik itu sebagai tugas mata kuliah dan mungkin juga di akhir perkuliahannya juga jadi prasyarat untuk melakukan ujian skripsi atau ujian penelitian dan lain sebagainya. Nah, hal ini sudah diatur berdasarkan Dirjen SE Dirjen
Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI nomor 152E/T 2012. Sudah cukup lama ya, sekarang 2023. Dan juga diatur dalam Permendikti, sekarang Permendikbud ya. Nah, ini peraturannya juga sudah cukup lama, nomor 44 tahun 2015. Jadi sebagai seorang mahasiswa telah diwajibkan untuk menulis artikel ilmiah. Kenapa? Karena dengan penulisan artikel ilmiah itu akan meningkatkan kualitas secara individu maupun lembaga dari mahasiswa dan perguruan tinggi tersebut. Demikian juga halnya sebagai seorang guru juga diwajibkan oleh pemerintah melalui Permendiknas nomor 2018 tahun 2007 sebagai salah satu kewajiban bagi guru yang sudah bersertifikat atau sudah memiliki sertifikasi guru, sertifikasi pendidik ya. Nah, untuk mengembangkan profesinya melalui menulis karya ilmiah. Demikian juga apalagi sebagai seorang dosen sudah diwajibkan melalui Permen PAN nomor 46 2013 dan Permen PAN nomor 17 2013 tentang kenaikan jabatan akademik, baik itu tingkat lektor hingga guru besar. Baik teman-teman, artikel ilmiah ini setelah ditulis tentunya nanti akan dipublish, baik itu bisa dipublish di majalah maupun di koran, buletin, blog, dan lain sebagainya. Nah, secara formal biasanya bagi guru, bagi dosen, bagi mahasiswa itu dianjurkan dan diperintahkan kepada timnya untuk menerbitkan di proceeding misalnya. Nah, di proceeding ini biasanya panitia pertemuan ilmiah yang mengelola, mengumpulkan hasil tulisan-tulisan, kemudian akan dispesifikasi masing-masing bidang tulisannya, kemudian dipublish. Jadi sifatnya proceeding ini limited ya, limited. Jadi tidak unlimited, limited. Jadi berdasarkan masing-masing pertemuan ilmiah, baik itu simposium, konferen dan lain sebagainya. Kemudian artikel ini juga akan dipublish di beberapa jurnal. Nah, di mana di jurnal ini hanya dibatasi beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu periode. Misalnya jurnal A akan menerbitkan 10 tulisan atau 10 penulis, di mana 10 penulis itu akan diseleksi, seleksi dari kualitasnya, baik itu dari segi formatnya sesuai dengan template yang jurnal yang telah ditentukan, ataupun juga dari segi kualitasnya, dari segi isinya. Nah, kemudian di jurnal ini masing-masing jurnal juga memiliki kriteria. Namun paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penulis supaya artikelnya bisa diterima untuk dipublish di jurnal tersebut. Nah, biasanya jurnal yang sudah memiliki akreditasi yang bagus atau jurnal yang sudah terindeks oleh lembaga internasional, itu jurnalnya, pengelola jurnalnya akan menseleksi artikel-artikel yang masuk, artikel yang masuk tersebut sangat selektif. Nah, apa saja yang akan diperhatikan sebagai penulis? Nah, kita perhatikan berikutnya. Baik, sebelum kita bahas tentang format atau template artikel jurnal, jadi artikel jurnal itu akan bisa kita lihat kualitasnya di masing-masing lembaga yang mengakreditasi atau lembaga yang mengindeks.
Kalau di Indonesia, di kita itu ada namanya SINTA, Sains dan Teknologi. Ada peringkat 6, peringkat 5, 4, 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, maka kualitas artikel jurnalnya maka semakin bagus. Kemudian ada juga Moraref ya, yang dikelola oleh Kemenak, kemudian juga Garuda dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari segi indeks internasional, itu ada lembaga yang mengindeks, yaitu Simago Journal Rank, mana Simago Journal Rank ini akan meranking kualitas dari masing-masing jurnalnya. Tentu di dalam jurnal itu ada beberapa artikel. Kemudian ada Scopus. Nah, ini yang cukup dikenal oleh beberapa mahasiswa, di mana ada sebagian perguruan tinggi mewajibkan mahasiswanya untuk menerbitkan paling kurang Q1 kuartil. Ini juga peringkat ya. Semakin kecil angkanya maka semakin bagus kualitas artikel jurnalnya. Demikian juga WOS. Oke, bagaimana cara mengetahui peringkat tersebut ya? Bisa kita telusuri di websitenya. Contohnya ini di websitenya Simago, diklik ya, kemudian nanti di sini ada bisa ditulis penulisnya, ada bisa ditulis jurnalnya, nanti dia akan keluar seperti apa indeks jurnal artikel tersebut. Kemudian di sini, nah yang ini ada SINTA ya. Nah, ini nanti ketika kita tulis jurnal, nama jurnalnya nanti akan keluar seperti ini. Misalnya ini Islamic Guidance and Counseling Journal. Ini bisa kita lihat, ini S1 berarti SINTA 1, terakreditasi T1. Nah, ternyata jurnal ini juga diindeks oleh Scopus. Nah, dan juga oleh Garuda dan sebagainya. Nah, ini impact-nya ya, high index-nya, dan ini citasinya. Jadi semakin tinggi angkanya masing-masing ini, maka semakin baguslah kualitasnya. Baik, apa yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel jurnal? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sistematika penulisan artikel. Jadi di masing-masing jurnal itu mereka punya template ya. Template itu artinya acuan, yang dimana acuannya itu masing-masing artikel jurnal itu memiliki sistematika dan format yang berbeda-beda. Namun paling kurang secara umum hal-hal ini yang perlu kita perhatikan sebagai penulis, yang nantinya kita bisa sesuaikan dengan template yang ada. Baik, apa yang perlu pertama diketahui oleh penulis? Yang pertama ya tentu harus ada judul. Contohnya ya, bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran peduli sesama untuk mengembangkan empati siswa TK Cendikia Bukit Tinggi misalnya. Nah, di judul itu harus jelas variabelnya apa. Ini misalnya variabelnya bimbingan klasikal. Nah, ditambah lagi ya ada beberapa sub variabelnya. Nah, ternyata bimbingan klasikal ini menggunakan metode bermain. Nama metode bermainnya metode bermain peran peduli sesama. Nah, nama metodenya peduli sesama. Untuk apa? Untuk mengembangkan empati. Empatinya siapa? Empatinya siswa. Siswa di mana? Siswa TK Cendikia Bukit Tinggi. Nah, jadi judul perlu diperhatikan terkait dengan variabel, kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan apa? Mengembangkan empati siswa di mana? Di sekolah A. Nah, itu perlu ditulis oleh penulis. Jadi judul sebisa mungkin bahasa yang disampaikan bahasa yang menarik dan mudah untuk dipahami. Kemudian cantumkan penulis. Penulisnya siapa? Misalnya si A, si B, si C. Biasanya penulis di dalam suatu artikel jurnal itu lebih dari
1, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kalau untuk mahasiswa, untuk masing-masing di perguruan tinggi sebagai syarat kelulusan skripsi ataupun juga tesis dan lain sebagainya, nah, penulis pertama itu adalah mahasiswanya, penulis yang kedua dosen pembimbingnya, kemudian kalau ada 2 orang dosen pembimbingnya, penulis ketiganya dosen pembimbing yang kedua, kemudian yang ketiganya bisa jadi partnernya dan lain sebagainya. Kemudian afiliasi ini adalah latar belakang penulis sebagai apa, misalnya sebagai mahasiswa UIN misalnya, atau sebagai guru SMA, guru SSD dan lain sebagainya, sebagai dosen dan lain sebagainya. Kemudian email. Nah, email ini perlu dicantumkan karena ketika kita mensubmit artikel ilmiahnya di masing-masing jurnal, nanti pengelola jurnal akan mengkonfirmasi apakah artikel kita layak untuk diterbitkan atau artikel kita perlu direvisi. Nih, mereka akan mengkonfirmasi di email kita. Oleh karena itu kita perlu menuliskan email secara jelas. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian terkecil dari artikel ilmiah, atau bisa dikatakan ringkasan, bukan ringkasan juga ya, keutamaan, nah, utama yang diperlukan, informasi yang diperlukan oleh pembaca. Jadi di abstrak ini isinya apa? Di antaranya ada latar belakang secara singkat, kemudian tujuan penelitiannya secara singkat, kemudian teorinya secara singkat, kemudian metode penelitiannya secara singkat. Metode penelitian itu akan dilihat lagi desainnya apa, kemudian populasinya berapa, kemudian sampelnya siapa dan berapa orang, dan bagaimana menentukan sampelnya. Kemudian disampaikan juga kesimpulannya secara singkat, kemudian isinya secara singkat, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, itu isi dari abstrak. Nah, selanjutnya kata pengantar atau kunci. Kata pengantar atau kunci ini merupakan kunci artikel ketika hendak dicari pembahasannya apa. Nah, yang namanya kunci tentu pembuka gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah untuk membuka pintu perlu kunci. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui isi dari artikel ilmiah itu tentu perlu kunci. Nah, kuncinya apa? Kalau misalnya judulnya ini bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain, peran peduli sesama untuk mengembangkan empati siswa TK Cendekia Bukit Tinggi, kata kuncinya bisa bimbingan klasikal, kemudian bisa metode bermain peran, kemudian pengembangan empati siswa. Nah, itu. Oke, kata kunci biasanya lebih dari 3 kata. 3 kata sampai 5 kata biasanya gitu. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini nanti akan kita bahas secara lebih rinci lagi terkait dengan latar belakang. Kemudian tujuan literatur, kemudian analisis kesenjangan, alasan penelitian, tujuan atau hipotesis penelitian. Oke, baik, mungkin biar lebih mudah untuk memahami, kita langsung saja ke template penelitiannya ya. Kita ganti share screen-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi masing-masing artikel jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda formatnya. Ini kita contohkan format jurnal konselor.
Nah, seperti ini artikel template-nya. Ini nanti ada beberapa penjelasan. Penjelasannya cukup panjang. Oke, kita ceng lagi. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini contoh ya, sorry. Ini contoh jurnal saya. Ini sepertinya ini kan juga IGC. Sorry, bentar kita cari. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu contoh template artikel jurnal Indonesia Journal Guidance and Counseling. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Baik, kita awali dari pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini ya, bukan pendidikan. Penelitian. Oke. Jadi di artikel jurnal itu ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Yang pertama perlu kita perhatikan pendahuluan. Pendahuluan isinya yang pertama terdapat latar belakang penelitian. Misalnya kita membahas tentang bimbingan klasikal tadi ya, bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran, peduli sesama untuk mengembangkan empati siswa TK Cendikia. Mana tadi? Kita perhatikan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini dia. Jadi latar belakang penelitiannya itu dijelaskan. Bimbingan klasikal ini secara teori bagaimana menggunakan metode bermain peran, kemudian apa keunggulan dan kelebihannya. Selanjutnya akan dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bimbingan klasikal. Ya, misalnya bimbingan klasikal selama ini belum ada atau belum pernah menggunakan metode bermain perannya, metode bermain peran yang namanya metodenya peduli sesama. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah penerapan bimbingan klasikal dan menggunakan metode bermain peran ini mampu untuk mengembangkan empati siswa. Jadi diperlukanlah suatu kajian teoritis apa yang dikatakan bimbingan klasikal, kenapa harus menggunakan metode bermain peran, dan untuk apa metode tersebut digunakan, dan seperti apa masalah yang ditemukan di lapangan. Nah, itu perlu dikemukakan oleh penulis di latar belakang penelitian. Kemudian tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur tadi ya terkait dengan teori tentang bimbingan klasikal tadi. Jadi tinjauan literatur ini isinya terkait dengan kajian-kajian teoritis
variabelnya penelitian penulis. Kalau kita contohkan misalnya tadi variabelnya tentang bimbingan klasikal, maka penulis akan mencari referensi terkait dengan apa itu bimbingan klasikal, bagaimana cara melakukan bimbingan klasikal, apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa keterbatasannya, dan apa tujuannya dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan tinjauan literatur. Paling kurang tinjauan literatur yang digunakan oleh penulis itu ya paling tidaknya 25 artikel misalnya, atau 25 referensi dan lain sebagainya. Semakin bagus, semakin banyak referensinya, semakin dalam tinjauan literaturnya, maka artikel tersebut akan semakin bagus. Oleh karena itu, penulis tentu harus rajin menelusuri, membaca, menganalisa, dan memahami apa yang akan ditulisnya. Nah, jadi tinjauan literatur itu merupakan kajian secara singkat dalam suatu tulisan, karena artikel ilmiah ini hanya dibatasi dengan 15 halaman. Oleh karena itu paling kurang 1 atau 2 halaman penulis akan mengemukakan kajian literatur. Tapi biasanya 1 halaman itu sudah cukup terkait dengan kajian literatur. Kemudian di pendahuluan itu juga akan membahas tentang analisis kesenjangan. Misalnya tadi, kalau misalnya judulnya bimbingan klasikal, jadi penulis akan memahami dulu apa itu bimbingan klasikal. Kemudian penulis akan melihat bimbingan klasikal itu seperti apa realitasnya di lapangan. Kalau misalnya bimbingan klasikal itu perlu dikembangkan, maka perlu disampaikan bahwasanya bimbingan klasikal itu sudah usang misalnya, maka perlu bimbingan klasikal yang terbaru. Nah, itu merupakan kesenjangan antara teori dengan fakta. Atau misalnya bimbingan klasikal yang dilakukan oleh guru hasilnya A, tapi ternyata setelah dilakukan oleh guru yang lain hasilnya B. Nah, ini ada kesenjangan antara teori dengan faktanya. Nah, oleh karena itu diperlukan pengungkapan penulis bahwasanya artikel yang ditulis ini untuk menelusuri terkait dengan adanya kesenjangan antara teori dengan fakta. Nah, kemudian penulis juga akan mengemukakan alasan penelitian. Mengapa penulis melakukan penelitian? Misalnya judulnya bimbingan klasikal. Mengapa penulis perlu melakukan penelitian bimbingan klasikal? Nah, tujuannya apa? Nah, misalnya tujuannya tadi untuk mengembangkan empati siswa TK cendekia di Bukit Tinggi misalnya. Nah, jadi alasan penelitian ini merupakan alasan yang teoritis, alasan yang ilmiah dikemukakan oleh penulis. Kemudian juga tujuannya ya secara umum tujuannya apa, secara khusus tujuannya apa. Nah, misalnya tujuannya untuk menemukan teori, atau tujuannya untuk mengimplementasikan, atau tujuannya untuk membandingkan, atau tujuannya untuk mendeskripsikan dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dilakukan oleh penulis. Kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, maka diperlukan hipotesis penelitian. Namun sekiranya tulisannya itu berangkat dari penelitian kualitatif, maka tidak diperlukan hipotesis penelitian. Jadi khusus untuk hipotesis penelitian ini adalah tulisan yang berangkat dari penelitian kuantitatif. Oke, baik, berikutnya metode. Metode apa? Metode berarti artinya cara. Nah, bagaimana cara penulis melakukan penelitian? Nah, misalnya
Judulnya tadi bimbingan klasikal tadi ya. Mana tadi? Ini. Nah, nih. Bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain. Ini dari segi judul bisa dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bisa jadi bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan eksperimen. Jadi peneliti melakukan eksperimen, melakukan tindakan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain, dan mungkin ini metode yang baru, yang namanya metode bermain peran, metode bermain peran peduli sesama namanya. Dan mungkin juga tujuannya juga baru untuk mengembangkan empati siswa, dan mungkin juga objek siswanya juga baru, sehingga dilakukanlah suatu tindakan penelitian eksperimen. Atau bisa juga kita pahami dari judul ini penelitian kualitatif. Misalnya bimbingan klasikal yang dimaksud ini adalah penerapan, namun ini belum tidak dibunyikan. Ya, bisa saja nanti di tujuan penelitiannya dijelaskan bahwasanya bimbingan klasikal dengan menggunakan metode ini untuk tujuannya untuk menerapkan. Jadi metode penelitian yang bisa digunakan, maksudnya bimbingan klasik, judul artikel ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran peduli sesama untuk mengembangkan empati siswa misalnya. Oke. Jadi metode penelitiannya kualitatif, desainnya ya deskriptif misalnya, untuk menggambarkan hasil penelitian tentang penerapan bimbingan klasikal. Kemudian populasi. Nah, populasi itu apa sih? Populasi itu adalah responden atau orang-orang atau sesuatu yang terlibat dalam suatu penelitian. Oke. Kita lihat yang tadi. Mana dia tadi? Nah, ini. Nah. Populasi, ya misalnya tadi kan penelitiannya di TK Cendekia Bukit Tinggi. Nah, misalnya peneliti itu melakukan penelitian untuk menerapkan bimbingan klasikal dengan metode bermain peran itu di TK Cendekia pada satu angkatan. Satu angkatan itu misalnya terdiri dari 100 orang siswa misalnya. 100 orang siswa kalau di TK cukup banyak ya. Ya anggaplah misalnya 100 orang siswa nggak apa-apa juga, 100 siswa atau 550 orang siswa juga mungkin ada di masing-masing TK. Jadi satu angkatan itu populasinya adalah 50 orang siswa atau 100 orang siswa. Oke, kita tetapkan aja lah 100 orang siswa misalnya. Nah, jadi yang dikatakan populasi adalah 100 orang siswa yang terdiri dari beberapa orang laki-laki, misalnya 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Dan mungkin juga bisa digambarkan populasi itu terbagi dari beberapa kelas A, kelas B, kelas C, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari 100 orang siswa tadi akan diambil sampelnya untuk dilakukan penelitian, atau kalau penelitian kualitatif, informannya. 100 orang kalau untuk dilakukan penelitian mungkin terlalu banyak misalnya, karena mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan kesempatan, maka penelitian ini perlu dibatasi jumlah sampelnya. Nah, itu kita katakan metode pengambilan penentuan sampel. Nah, berapa orang sampelnya itu dikemukakan, dijelaskan. Misalnya sampelnya dari 100 orang itu ada 30 orang.
Nah, 130 orang itu adalah sampelnya. Bagaimana cara menentukan 30 orang itu? Ya bisa dengan purple sampling atau bisa dengan random sampling dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah ditentukan 30 orangnya berdasarkan kriteria, nah mungkin bisa kita tetapkan bahwasanya metodenya dengan purposive sampling. Kriterianya misalnya ya siswa yang aktif, kemudian siswa yang bisa diajak berkomunikasi, siswa yang bisa diteliti dan lain sebagainya. Nah, kriteria-kriteria itu tentu berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian instrumen. Nah, penulis juga perlu mengemukakan instrumen yang digunakan dalam penelitian itu apa. Misalnya, kalau misalnya penelitian itu melakukan wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Nah, ditulis apa yang diwawancari, kemudian berapa jumlah item yang diwawancari itu dikemukakan. Ya, bisa dikemukakan secara umum dan bisa juga dikemukakan secara detail. Namun paling tidak dalam suatu artikel ilmiah, penulis mengemukakan instrumen yang digunakan itu apakah pedoman wawancara, apakah angket, apakah tes dan lain sebagainya, perlu dikemukakan. Kemudian prosedur prosedur penelitiannya. Ya, prosedur penelitiannya maksudnya itu langkah-langkah penelitian. Jadi penulis itu mengemukakan ketika dia melakukan penelitian itu langkah-langkah yang dilakukannya itu seperti apa. Mulai dari pengumpulan datanya bagaimana, kemudian menggunakan instrumen apa, nah kemudian menganalisisnya bagaimana, waktunya kapan, di mana dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikemukakan pada tulisan si penulis. Kemudian rencana analisis, ya. Rencana analisis, ya, penulis perlu mengemukakan analis teknik menganalisa. Penelitiannya menggunakan teknik analisa apa? Apakah menggunakan uji statistik dengan perbandingan, melihat hubungan, melihat regresi, atau kalau misalnya metode penelitiannya kualitatif, ya analisisnya dengan analisis IPA misalnya, atau analisis kalau misalnya IPA tadi kita menggunakan desainnya fenomenologis ya. Oke, kita lihat ini, kita contohkan lagi. Nah ini. Nah ini. Ini sampel tadi ya, sorry saya lupa. Nah ini pengumpulan datanya dengan wawancara tadi ya, ada observasi, ada dokumentasi, ada angket. Nah ini analisis data. Analisis datanya bisa dengan IPA, Interpretative Phenomenological Analysis. Kalau misalnya penelitiannya menggunakan desain fenomenologis. Kemudian kalau misalnya penelitiannya menggunakan analisis studi kasus, ya bisa menggunakan analisis studi kasus menurut yang Yin. Kemudian karena penelitiannya eksperimen atau penelitiannya kuantitatif, bisa menggunakan statistik parametrik ataupun juga statistik non parametrik. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya peneliti mengemukakan hasil. Nah, penulis mengemukakan hasil penelitiannya seperti apa. Hasil penelitian ini isinya data dan keterangan yang sudah dikumpulkan, sudah dianalisis, sudah diuji kevalidatan data, reliabilitas datanya ataupun juga kredibilitas datanya. Nah, kemudian datanya dikemukakan lah berdasarkan tujuan penelitian. Kalau misalnya tujuan penelitiannya 2, berarti dikemukakan 2. Misalnya tujuan penelitiannya tadi untuk mengetahui keunggulan dari
Mana tadi, tunggu bentar ya. Nah ini. Nah misalnya hasil penelitiannya untuk mengungkapkan seperti apa implementasi bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran oleh guru misalnya. Nah kemudian yang kedua, tujuan penelitiannya ya bagaimana perkembangan empati siswa TK Cendekia Bukit Tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung dari bimbingan klasikal dengan menggunakan metode bermain peran dan lain sebagainya. Nah itu misalnya tujuan kualitatif misalnya. Kalau tujuan kuantitatif bisa jadi ini dianggap eksperimen ya untuk mengetahui apakah bimbingan klasikal ini efektif untuk mengembangkan empati siswa dan lain sebagainya. Jadi di hasil penelitian itu diungkapkan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya 2 itemnya, maka 2 juga hasil penelitiannya diungkapkan. Kalau 3 berarti 3 juga. Nah, kemudian bagaimana cara mengungkapkannya? Bisa menggunakan matrik, bisa menggunakan tabel dan lain sebagainya. Contohnya, kita contoh ini hasil penelitian yang pernah kita lakukan. Nah, misalnya ini artikel jurnalnya Sinta 3 ya, diterbitkan di jurnal Multicultural Studies in Guidance and Counseling. Nah, ini penelitian saya 2020 dengan tim. Nah, hasil penelitiannya bagaimana? Hasil penelitiannya saya mengemukakan, karena ini penelitiannya kuantitatif, survei ya. Jadi untuk mengungkapkan hasil penelitian itu, nah begini, saya membuat tabel. Nah, jadi tabel, kemudian tabel ini dimaknai, maknanya dijelaskan di sini. Nah ini juga, nah ini juga dan lain sebagainya. Jadi ini tabel tujuannya supaya lebih mempersingkat penjelasan. Jadi dengan adanya tabel ini, penulis akan mengemukakan hasil penelitian secara ringkas, hal-hal yang penting saja yang diungkapkan dalam penelitian ini. Kemudian saya contohkan lagi, ini ada juga satu lagi, bukan satu sih, banyak sih. Nah, ya. Oh iya, di sini juga, di sini. Sorry. Nah ini juga dengan menggunakan nih result hasil penelitian dan diskusi. Nah ini menggunakan tabel. Kemudian ada lagi. Ini ada juga nih. Ini juga. Oh ini yang tadi ya. Nah ini jurnal Islam Realitas yang punyanya UIN Bukit Tinggi. Oke, saya mengemukakannya dengan tabel juga. Nah ini tabel, menggunakan tabel. Jadi ini beberapa hasil penelitiannya, judulnya, item tujuan penelitiannya, kemudian dikemukakan di hasil penelitian, diungkapkan ini berdasarkan hasil survei, kemudian dimaknai apa makna dari sebuah tabel ini, dijelaskan di sini, mendeskripsikan pada tabel 1 bla 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 bla. Nah gitu. Oke, kemudian ya hasil penelitian itu juga didiskusikan itu maksudnya hasil penelitian itu tadi kan beberapa data dijelaskan ya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori sebelumnya atau teori-teori penguat dari hasil penelitian, atau bisa juga teori-teori yang pembanding dari hasil penelitian.
Jadi hasil penelitian ini bisa membantah suatu teori dan bisa mendukung suatu teori atau bisa melahirkan suatu teori yang baru, tergantung bagaimana bentuk hasil penelitiannya. Nah, itu perlu disampaikan pada diskusi. Jadi sebagian artikel, sebagian jurnal ada yang memisahkan antara hasil dan diskusi. Ada juga sebagian yang menyatukan. Nah, contoh yang saya punya tadi, yang jurnalnya IGC itu disatukan. Kalau jurnalnya di UPI tadi, nah itu dipisahkan. Di UIN Bukit Tinggi juga dipisahkan. Jadi itu tergantung template masing-masing artikel. Namun paling tidak sebuah artikel itu harus ada hasil dan diskusi. Hasil mengemukakan data dan keterangan dari penelitian, diskusi menjelaskan analisis dari penelitian tersebut dan mengemukakan temuan apa yang ada dalam hasil penelitiannya. Kemudian implikasi ya terkait dengan penerapan penelitian ini untuk bisa digunakan untuk apa gitu. Nah, itu perlu dijelaskan juga oleh penulis. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan kesimpulan. Kesimpulan ini ya penulis perlu menyatakan apa kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini. Kesimpulan itu artinya ikatan ya. Jadi kalau misalnya bimbingan klasikal menggunakan metode bermain peran untuk mengembangkan empati siswa, simpulannya apa? Simpulannya misalnya bimbingan klasikal dengan menggunakan ini membantu pengembangan empati siswa dilihat dari segi aspek bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan. Kemudian ya perlu mengucapkan ucapan terima kasih. Nah, sebagian artikel juga perlu mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada siapa. Misalnya siapa yang terlibat dalam penelitian, ada timnya, gurunya dan lain sebagainya. Itu perlu diungkapkan. Nah, kemudian referensi. Ya, referensi ya sebagian artikel juga menggunakan format APA yang sudah yang bisa kita gunakan dengan manajemen Zotero, Mendeley dan EndNote. Contohnya kita lihat sini, contoh nah ini formatnya Marara ya kalau tidak salah saya. Kemudian di sini APA, nah ini nama penulis ya, kemudian tahun dan terbitkan, kemudian ini yang ditulisnya apa ya, kemudian ini ya yang ditulisnya apa sampai sini, kemudian ini jurnalnya apa, kemudian nomor terbitnya berapa. Ini bisa ditemukan di Google Scholar. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan Mendeley, ini secara tidak langsung sudah tercantum secara otomatis. Namun kalau misalnya secara manual tentu perlu diperhatikan, disesuaikan dengan template. Paling tidak penulis menggunakan seperti format yang telah kita contohkan gitu. Ya, baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.